Energi itu tidak bisa dimusnahkan ya. Tidak bisa dibuat dan tidak bisa dimusnahkan. Dan itu kesepakatan bukan hanya agamawan, tapi fisikawan juga atau fisikawati juga itu semua sepakat bahwa energi itu tidak bisa didefinisikan dan energi itu tidak bisa dimusnahkan. Nah, di sanalah ada perputaran. Itu pun kalau misalnya memenuhi syarat untuk berputar, yang di tengah, yang nggak kemana-mana. Kalau misal memenuhi syarat untuk yang ke kanan, maksudnya untuk yang masuk ke RTFK, nah di sana kita dikasih casing lagi. Makanya kenapa surga itu dikatakan bertingkat-tingkat ya, dan neraka pun bertingkat-tingkat. Mereka itu tidak menjelaskan secara gamblang tentang surga dan neraka yang sebenarnya, karena mereka belum pernah ada yang tahu. Di sanalah kita akan masuk kemana? Nanti kita di-clone lagi, badan kita di-clone lagi. Itulah yang namanya dibangkitkan. Kan selama ini kan orang tidak dijelaskan dibangkitkan itu seperti kecambah gitu kan. Jadi disebutkan seperti kecambah saja. Tapi tidak dijelaskan teknisnya. Nah, di sanalah kita si memori kita itu dipindahkan ke jasad yang baru yang nanti akan bertumbuh sesuai dengan warkanya. Sesuai dengan akselerator dari jasadnya itu. Dan akselerator itu hanya bisa muncul ketika ruh kita terkonek dengan semesta, lalu kita berbuat untuk semesta. Di sanalah zat antaruh atau warka itu akan muncul, dan di sanalah kita akan dapat. Tapi dengan catatan, warka itu hanya muncul ketika kita ikhlas atau netral. Jadi kalau misalnya masih ingin ascending, justru itu akan mengganggu. Nolkan gitu, netralkan diri kita. Netralkan diri kita. Nah, di sana baru kita akan di-clone, diberi lagi kepompong, dan itu akan membesar. Nah, setelah itu kita akan ditempatkan yang baru, tempat yang baru, yang dengan fasilitas yang sangat lengkap. Mau mengcloning orang juga bisa. Makanya kalau ada dongeng 70 bidadari itu ya, itu karena cloningan, mengklon. Tapi perempuan dapat 70 bidadara nggak? Bikin. Kalau memenuhi syarat. Ingat ya, memenuhi syarat atau tidak, itu yang penting. Kalau misalnya di sana dikatakan jadi bidadari lagi, tetap saja melayani ya. Jadi pelayan aja tetap. Nah, di sana orang sudah punya tugas baru. Tugas baru yang tantangan itu bukan dari planetnya tapi dari luar planetnya. Makanya di sana mereka juga nggak nganggur sebetulnya ya. Nah, terus kalau misalnya yang kena oleh Zervo, nah ini nih, yang kena oleh Zervo, mereka adalah tukang-tukang bohong pada Sang Maha Menjadikan. Ngaku-ngaku bersaksi padahal tidak. Sudah ditunggu oleh Zervo, dan itu mutlak. Ngaku-ngaku bersaksi padahal tidak, itu sudah ditunggu oleh Zervo. Jadi selamat Zervoisme, Zervoinis ya. Jadi kaum Zervoinis. Jadi di sana akan diperbudak terus oleh Zervo, dan itu akan sampai akhir dari semesta ini di restart lagi oleh Sang Rob. Bukan Allah ya, bukan oleh Sang Allah tapi Sang Rob. Beda. Seru itu. Itu yang tidak dijelaskan oleh semuanya. Dan ini akan gegar kalau ini dijelaskan oleh ke semua orang. Mereka tidak tahu yang sebenarnya. Membahas sesuatu yang katanya. Nah, kalau misalnya kita sudah lihat, sudah bersaksi ya, itu lain cerita. Cuma 2 detik kok flatline itu, tapi di sana bisa berhari-hari gitu. Karena bisa dibalikin lagi ke waktu yang kesini. Itu asiknya. Karena waktu di tempat itu paradoks. Nah, makanya tugas kita sekarang adalah kita bertugas sebagaimana yang ditugaskan oleh Sang Maha Menjadikan di planet ini. Sekali lagi, tugas kita adalah bagaimana kita bertugas dengan baik dari Sang Maha Menjadikan di planet ini. Dan jangan mengaku kalau bersaksi. Kalau belum bersaksi itu jangan ngaku-ngaku, jangan deh. Mending kita bersaksi dulu pada ciptaannya, bersaksi dulu pada energi, bersaksi dulu pada semua yang dijadikannya. Nah, dari sana nanti pelan-pelan akan muncul
kemampuan kita itu kan meningkat, lalu nanti akan terkonek dan terhubung. Nah, di sanalah baru kita mengenal yang namanya siapa Sang Maha menjadikan itu. Karena ketika kita membuat sesuatu, seorang penemu dia akan bermakrifat dulu. Contoh, si Otto yang bikin mobil, yang dia tahu itu adalah makrifatnya dulu kan. Mulai dari dia paham bagaimana itu mobil, mulai dari prinsip kerja mobil, mulai dari bagaimana mobil itu bergerak dan sebagainya, dia sangat paham, lalu barulah ke hakikat membuat konsep. Konsep itu hakikat. Nah, baru setelah makrifat terkuasai, hakikatnya sudah bisa dibuat, nah barulah syariat, mobilnya dibuat kan ya. Ini kita kebalik. Gimana kita mau bisa maju kalau misalnya caranya dan polanya terbalik seperti ini? Jadi inilah yang akan kita pelajari sekarang. Kita tuh sekarang sedang bermakrifat ini tuh. Bermakrifat, bersaksi terus, bersaksi terus, bersaksi. Nah, baru beriman, jangan dibalik. Ini disuruhnya beriman dulu, bersaksinya kagak. Berarti itu sudah menurunkan dan mendegradasi arti dari iman itu sendiri. Iman itu muncul dari kesaksian. Nah, baru iman. Bersaksi dulu baru beriman. Contohnya begini, kopi di sini enak. Bukan, kelapa lah. Kelapa di sini enak. Itu kan katanya ya. Nah, setelah kita korek, kita pakai, kita makan, oh bener enak, manis. Ayolah ya kelapa. Buat peserta ada kelapa di bawah. Nah, nanti silahkan saksikan sendiri ya. Setelah kita bersaksi dan merasakan sendiri kelapa kelapa piramid di sini, dan ternyata memang rasanya manis dan enak, nanti di bawah ada disediakan. Nah, barulah itu namanya bersaksi. Setelah bersaksi lalu beriman. Saya beriman bahwa kelapa di atas piramida itu enak. Nah, itulah beriman. Jadi jelas yang namanya beriman itu setelah bersaksi. Jangan dibalik, disuruh iman dan dipaksa-paksa. Bahkan dengan tekanan, iman dulu gitu kan. Iman dulu, nanti dulu iman itu apa gitu. Jadi nama sekarang mah iman. Jadi ngaran. Di iman Supandiman. Nanti kalau misalnya ingin latihan di sana, di tempat tadi peradaban, di apa? Berbahayu atau Cipingit. Nah, itu silahkan. Misalnya mau bareng-bareng atau mau gimana, di Pangandaran ini masih banyak ya. Karena di Pangandaran ini dulunya memang di sini peradaban, tempat peradaban. Bukan hanya kaum brodela, tapi candi-candi pun banyak di sini tuh, hanya dikubur. Di sini tuh masih banyak candi loh. Hanya candinya itu dikubur. Dihilangkan jejaknya. Dihilangkan jejaknya oleh agama tertentu yang tidak mau orang-orang mengetahui asal-usul sebelum ada agama tersebut di sini. Saya tidak menyebutkan namanya ya, tapi Anda juga semua sudah tahu sebetulnya. Agama mana yang suka merusak tempat-tempat bersejarah, merusak peradaban sebelumnya. Pasti sudah tahu deh, ya. Tidak perlu disebutkan namanya. Awalan. Ya. Awalan. Agama kadun. Awalan aja. Awalan. Oh iya. Agama kadun. Jadi yang jelas di sini peradaban luar biasa. Makanya kenapa Jepang ke sini? Terus menguasai sekitar pantai ini sampai ke sana, terus sampai ke sana, itu Jepang tuh menguasai. Dan sebelum Jepang siapa? Belanda, Nondo. Nah, makanya kenapa Jepang membuat lubang di sini? Seperti di Gunung Sadu. Tempat ini tuh enak. Kalau misalnya ingin mau sewa, silahkan ya.
bisa di sini tidur di sini. Sewa ya. patungan. Karena ini bukan tempat mbak. Kalau tempat mbak mah ya seperti di Padepokan tuh, silahkan siapa aja lah yang mau pakai. Dan makanya kenapa, karena di sini ada portal, ada tempat-tempat tertentu. Nah di sana juga itu sebetulnya banyak lubang. Di piramida seberang juga sebetulnya banyak lubang. Hanya belum terekspos. Bayangkan kalau tempat-tempat seperti ini terekspos dan orang-orang tahu cara memanfaatkannya. Ada anomali magnetik di situ? Ada magnetometer nggak? Magnetometer punya nggak? Coba diukur. Nah di situ tuh, di situ diukur. Di tempat tadi bab gerak di atas ke atas, ke atas ke atas. Sekarang sudah berapa? 45, 46, 47, 41, berarti 46. normal. 46. Ya. Berarti sekarang sudah normal. Sudah. 45. 45, ya berarti normal. Berarti ya sudah keserap. Tapi nanti muncul lagi. Kalau misalnya kita blending lagi di sini, muncul lagi dia. Ya, silahkan kalau misalnya mau pakai di sini silahkan. Tapi jangan lupa. Nah, terus jangan hanya satu di sini tuh, nanti banyak. Nanti kita akan mulai buka di sini tuh, mulai cari tempat-tempat yang memang di sini bisa kita manfaatkan untuk penyerapan energi. Sayang kalau tidak dimanfaatkan untuk penyerapan energi. Nah, habis dari sini sampai jam berapa kita? Malam. Kita ngobrol dulu sebentar ya. Kita ngobrol dulu. Sekarang jam 1:04. Ini banyak yang bawa keluarga kan ya? Banyak. Semua ditinggal di sana di hotel. Gak apa-apa. Nah di sana di Cagar Alam juga itu masih banyak peninggalan-peninggalan dan candi-candi. Kata mereka itu candi Hindu. Padahal di sini itu tidak ada candi Hindu, yang ada candi Wisnu. Ajaran Wisnu. Nah lalu ketika di Jepang tidak mengganggu ya, Jepang itu tidak mengganggu. Tidak mengganggu peradaban, kecuali mau ngambil dorvalnya. Kalau bangunannya sih nggak pernah diganggu. Nah lalu untuk meninggalkan jejak sejarahnya, dikuburlah tempat yang di Cagar Alam di sana. Dikubur. Makanya ketika itu masih ada suara dung 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 dung. Jadi di bawah itu masih ada ruangan. Masih ada dung 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 dung. Jadi masih ada gemak di bawahnya. Nanti coba deh ke Cagar Alam. Tapi di sana tidak ada anomali ya, di Cagar Alam tidak ada anomali. Karena sepertinya sudah entah kemana itu. Sudah entah kemana anomalinya. Ini suaranya kedengar kan ya? Jelas ya? Kedengar ya semua ya? Nah, sudah entah kemana. Tapi di sini masih ada. Jadi silahkan serap. Terus di sana tadi di Pingit, di Cipingit, di Purbahayu. Nah, di sana juga ada itu. Jadi sebetulnya bangunan-bangunan modern itu banyak. Hanya mungkin itu membingungkan bagi orang-orang yang tidak mempelajari jauh ke belakang. Itu pasti akan sangat membingungkan karena itu di luar referensi yang sudah ada. Di luar kesepakatan yang dipaksakan untuk sepakat. Makanya kenapa kita akan mencari tahu dan kita akan menelusuri, nalusur, naluntik, nalar, nalipak. Terus kita telusuri dan dicari fakta yang sebenarnya itu seperti apa. Itu penting. Karena kita akan mengungkap fakta. Dan kita akan lepas dari kesepakatan-kesepakatan yang selama ini membuat kita menjadi mundur. Karena tugas kita akan memajukan planet ini. Tugas kita akan membuat planet ini menjadi lebih baik.
Nah, kelihatannya sudah belel. Semangat. Kelihatannya sudah ada belel-belel di muka-muka dan wajah-wajahnya, sepertinya sudah